Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2 Adegan Erotis. Anin mengangguk. Terima kasih, ucap Anin lalu pergi ke arah lift yang ditunjuk. Sesampainya di lantai 4, Anin keluar dengan kepala yang celinguk karena banyak sekali ruangan di lantai itu. Yang mana ruangannya? Gumam Anin sangat pelan. Anin, panggil seseorang di belakang Anin. Anin menoleh. Pak Zai, selamat pagi, sapa Anin dengan sopan. Ayo ke ruanganku, aku akan beritahu posisi apa yang cocok untukmu. Ajak Zai berjalan mendahului Anin disusul oleh gadis itu. Anin terpukau dengan ruangan Zai yang terlihat begitu rapi dan juga nyaman. Deretan buku berjejer di belakang kursi pria itu, sofa di sudut ruangan dan juga beberapa bingkai foto abstrak yang ikut menghiasi ruangan itu. Duduklah Anin, ujar Zai menunjuk kursi di depannya. Anin lalu duduk di depan Zai, melihat apa yang sedang dilakukan pria itu pada berkas berwarna merah di tangannya. Aku sudah mempelajari lamaran yang kau kirim via online semalam, dan aku sudah mendapat posisi yang pas untukmu, ucap Zai membuat wajah Anin berbinar. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Aku tidak bisa menempatkanmu di posisi yang tinggi ataupun di kantor ini, tambah Zai seraya meletakkan berkas di tangannya. Jadi maksudnya bagaimana? Tanya Anin dengan wajah polosnya. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang usaha, salah satunya adalah hotel. Aku akan mengirimmu bekerja di sana sebagai seorang waiters. Apakah kau mau? Tanya Zai serius. Anin mengangguk dengan cepat. Ia cukup sadar diri akan pendidikannya yang rendah, bahkan bekerja di sebuah hotel sudah cukup bagus untuknya yang hanya lulusan SMK saja. Iya, aku mau, jawab Anin antusias. Baiklah, aku akan hubungi temanku di sana agar kau bisa bekerja besok, ucap Zai lagi. Terima kasih banyak, Pak. Anda sudah sangat membantu saya, ucap Anin dengan formal. Zai terkekeh, tidak perlu bersikap formal, kau dan aku akan menjadi seorang teman. Jangan lupa padaku ketika kau sudah mendapat gaji pertama di sana, celetuk Zai yang membuat Anin tersenyum dengan lebar. Anin merasa beruntung karena bertemu dengan Zai, pria baik yang memberikan kehidupan padanya. Pekerjaan ini akan ia jaga dengan baik demi kepercayaan Zai juga. Bahkan pria itu sudah menganggapnya sebagai teman, ia tidak mungkin mengecewakannya. Aku akan mengingatnya, ujar Anin membuat Zhao terkekeh lalu menganggukkan kepalanya. LCF Hotels atau orang biasa menyebutnya Lucy Berbintang, hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta.
Hotel yang terkenal dengan kemewahan dan pelayanan VIP yang diberikan membuat rate hotel itu selalu menjadi paling atas di antara hotel lainnya. Kini Anin telah resmi bekerja di sana, dengan berpakaian rok di atas lutut dan atasan kemeja wanita yang berwarna hitam, lalu tak lupa rambut yang disanggul mirip seorang pramugari. Anin, berikan ini ke lantai 8 kamar nomor 114 ya, ucap senior Anin seraya memberikan beberapa makanan yang telah tertata rapi di troli. Baik, Kak, balas Anin mengangguk patuh lalu mendorong troli itu menuju sebuah lift untuk bisa sampai ke pemiliknya. Sesampainya di lantai 8, Anin mencari di mana kamar yang harus dituju. Saat menemukannya, ia dikejutkan oleh suara kencang yang terdengar dari dalam kamar itu. Anin menghela nafas, seperti yang diajarkan olehnya. Ia harus bersikap profesional dan tidak boleh ikut campur selama tamu di sana tidak terluka. Anin menekan bel kamar. Ia memasang senyum ramah ketika pintu terbuka yang memperlihatkan seorang wanita dengan penampilan acak-acakan, bibir bengkak dan leher yang penuh tanda merah. Selamat malam Nona, ini pesanan Anda, ucap Anin dengan sopan. Terima kasih, dan ini untukmu. Wanita itu memberikan selembar uang sebagai tip. Tidak Nona, terima kasih. Kami dilarang menerima tip dari tamu. Tolak Anin masih dengan senyuman yang sama. Tidak apa, simpan untuk uang jajanmu, katanya memaksa lalu membawa troli itu masuk dan kembali menutup pintu kamarnya. Anin kembali ke tempatnya, kini tugasnya melayani para tamu yang duduk di restoran. Desas-desus ia dengar bahwa pemilik hotel akan datang untuk menginap setelah setahun pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnis di sana. Anin, hari ini bos akan datang dan kamu sebagai pegawai baru tunjukkan sikap yang baik, bisik Ratna, senior sekaligus kepala pelayan di Hotel LCF Hotels. Iya, Kak, aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, balas Anin mengangguk patuh. Kak, bos sudah datang, ucap Hardi, salah satu waiter pria yang sama dengan Anin. Oke, ayo kita berikan sambutan yang terbaik, ajak Ratna pada semua waiter maupun waiters. Semua pegawai berkumpul di ground floor hotel, mereka sudah membentuk seulas senyum ramah dan hormat. Tak selang beberapa lama, seorang pria dengan perawakan tinggi dan tubuh kekar datang dengan begitu gagahnya. Di belakang pria itu terdapat dua orang berpakaian serba hitam yang Anin tebak adalah bodyguard bosnya. Anin melihat wajah bosnya yang begitu tampan dan bersih itu dengan kekaguman, rahang tegas pria itu. Dan tak lupa dengan hidung yang begitu mancung hingga kacamata hitam yang digunakan olehnya tak akan bisa jatuh.
Astaga, Dewa Yunani, batin Anin. Selamat datang, Tuan, ucap Pak Bara selaku manajer hotel. Kirimkan laporan hotel ini selama 1 tahun terakhir, ucapnya dengan suara yang begitu tegas. Baik, Tuan, balas Pak Bara mengangguk dengan cepat. Kami sudah menyiapkan kamar untuk Anda, mari saya antar, tawar Pak Bara namun terhenti ketika sebuah tangan terangkat. Berikan kuncinya, saya bisa sendiri. Tolak pria itu lalu berjalan melewati beberapa pegawai tanpa ia lirik sedikit pun setelah mendapatkan kunci kamar VIP khusus untuknya. Anin masih terpaku di tempatnya karena suara bosnya yang begitu tegas. Ia tersadar ketika Ratna menyenggol bahunya. Cepat, siapkan makanan dan bawa menuju bos kita, ucap Ratna memberi perintah. Ah iya, baiklah, timpal Anin lalu pergi untuk melakukan pekerjaannya. Anin menarik nafas lalu membuangnya pelan. Saat ini ia telah berdiri di depan kamar VIP bosnya untuk mengantarkan makanan sesuai dengan apa yang diperintahkan padanya. Sedikit rasa takut hinggap di hatinya. Bagaimanapun ini kali pertamanya melayani sang bos, jangan sampai ia membuat masalah yang berakhir menjadi hari terakhirnya bekerja di sana. Anin hendak menekan bel kamar, tetapi terhenti ketika pergelangan tangannya dipegang oleh seseorang. Ia menoleh ke arah pemilik tangan yang mencegahnya. Terlihat seorang wanita cantik dengan pakaian minim bahan dan makeup sedikit tebal tetapi terlihat begitu cocok padanya. Maaf Nona, apa yang Anda lakukan? Tanya Anin dengan sopan. Wanita itu melepaskan tangannya dari tangan Anin. Ia tersenyum mendengar pertanyaan darinya. Wanita itu lantas menepuk pelan bahunya yang mana membuatnya semakin kebingungan. Biar saya yang antar, ucap wanita itu lalu menekan bel dan menggeser tubuh Anin hingga tubuh wanita itu yang berdiri di belakang troli makanan. Tapi Nona, ini adalah tugas saya. Cegah Anin hendak mengambil alih troli makanan itu namun terhenti ketika pintu terbuka. Hai, panggil wanita itu dengan manja lalu memeluk erat tubuh tegap pria di hadapannya. Anin menunduk sopan sebagai bentuk penghormatan pada bosnya. Matanya sesekali mencuri pandang untuk melihat reaksi bosnya yang tampak biasa saja dengan wajah yang terlihat datar. Maafkan saya Tuan, saya sudah mencegah. Ucapan Anin terhenti ketika tangan dengan urat yang menonjol itu terangkat. Kau boleh pergi, potong pria itu dengan nada tegas. Anin menelan gumpalan salivannya sulit, ia hanya bisa menurut sebelum kehilangan pekerjaan yang baru saja didapatkannya. Baik, Tuan, permisi, balas Anin lalu pergi. Anin masuk ke dalam lift. Namun tanpa sengaja matanya menangkap pemandangan antara bos dan wanita yang tadi mencegahnya tengah berciuman cukup panas. Ia lihat tangan besar bosnya pun sudah menjalar ke bagian dada si wanita hingga membuat ekspresi wajah yang ia sendiri tidak tahu.
Anin menutup mata seraya menekan tombol lift agar pintu bisa secepatnya tertutup. Rasanya ia tidak kuat melihat adegan yang sebelumnya tak pernah ia saksikan. Jantungnya semakin berpacu menyadari adegan erotis tadi. Apakah wanita tadi istri bos? Kenapa mereka bukan melakukannya di dalam saja? Kenapa harus di luar sehingga aku melihatnya? Gerutu Anin menggeleng, berharap bayangan adegan itu menghilang dari ingatannya. Setelah sampai di lantai dasar, Anin langsung pergi ke restoran dengan wajah yang kurang enak dipandang. Beberapa teman kerjanya hanya bisa terkekeh memperhatikan dirinya, begitupun Ratna hingga membuatnya bingung. "Kenapa kalian tertawa?" tanya Anin dengan polosnya. "Ngeliat gak?" tanya Desi seraya menyenggol lengan Anin. "Ngeliat apa?" tanya Anin balik. Ia masih belum mengerti ucapan temannya ini. "Adegan si bos sama ceweknya," jawab Hardi diakhiri tawa. Anin tersadar, apakah temannya pernah mengalami hal serupa dengannya? Mengapa mereka semua terlihat begitu biasa saja bahkan tertawa seakan mereka sudah lebih berpengalaman? "Jangan tegang gitu ah. Udah biasa Nin," pungkas Ratna menghentikan tawanya lalu duduk di salah satu kursi yang ada di sana. "Maksudnya kalian juga pernah lihat?" tanya Anin penasaran. "Kamu lihat lagi apa? Bibir atau bawah?" tanya Desi memberi kode. Bibir," jawab Anin ragu. "Cek itu kecil. Coba kamu tanya Hardi sama Bima," timpal Desi kembali mengundang gelak tawa. "Ada apa ini sebenarnya? Ah, apakah bosnya itu sama seperti di film? Film yang suka memanjakan istrinya di tempat mewah. Maklum kan orang kaya pasti ada aja sifatnya." "Sini aku jelasin. Kasian banget kamu kebingungan," ajak Ratna menepuk kursi di sebelahnya. Anin menurut, ia duduk di sebelah Ratna yang siap bercerita. "Gimana sih kak, kalian kok kayak udah biasa banget?" tanya Anin heran. "Jadi bos kita itu memang begitu. Suka main perempuan, bahkan sifatnya yang seperti itu sudah terkenal di kalangan pebisnis maupun masyarakat," jawab Ratna bisik-bisik. Orang biasa menyebut Pak Arsen dengan sebutan Casanova karena sifatnya itu. "Jangan aneh kalau kamu lihat adegan gak biasa. Kami semua di sini juga pernah melihatnya." "Bahkan lebih dari yang kamu lihat tadi," lanjut Ratna masih dengan mode bisik-bisik. "Jadi bos kita namanya Pak Arsen?" tanya Anin diangguki Ratna. "Arsenio Lucifer," jelas Ratna seraya menepuk bahu Anin. "Lupakan dan lanjutkan pekerjaanmu," perintah Ratna lalu pergi meninggalkan Anin yang masih mencerna kata-kata seniornya itu. Anin mengucek matanya sendiri yang sudah begitu terasa lengket ingin terpejam setelah semalaman bergadang karena pekerjaan.
Jam menunjukkan pukul 1 malam. Anin berniat untuk pulang tetapi temannya melarang dengan alasan, "Sudah malam, anak gadis gak baik jalan sendiri," kata mereka dengan kompak. Alhasil saat ini ia berada di mes yang disediakan untuk para karyawan. "Lagian Nin, mending kamu tinggal di sini aja sih. Gratis dan nyaman, daripada di kos kan bayar," ucap Desi memberi saran. "Sebenarnya aku tinggal di rumah paman dan bibiku," timpal Anin dengan mata terpejam. Bersambung.